Pemirsa, seorang penjaga kotak amal meminta paksa sedekah ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Setiap pengunjung yang akan memasuki kompleks dipaksa berhenti dan memasukkan uang ke kotak amal. Inilah video viral saat penjaga kotak amal meminta paksa uang kepada pengunjung makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu maksudnya portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Lah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Para penjaga kotak amal ini meminta pungutan liar dengan dalih sedekah atau perawatan area makam. Kasus pungli di kawasan makam Sunan Gunung Jati ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat resah pengunjung. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas kepolisian setempat. Warga berharap polisi dan pemerintah setempat menindak tegas pelaku pungli di area makam Sunan Gunung Jati. Kini petugas TNI Polri bersama Satpol PP berjaga di lokasi untuk memastikan peristiwa pungli tidak kembali terulang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, sejumlah donasi saat demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 diangkut paksa Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Cekcok terjadi antara PLT Sekda bersama anggota Satpol PP dengan masa aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 di Pati. Adu mulut terjadi lantaran donasi yang digalang pendemo malah diangkut paksa. Sebelumnya Satpol PP meminta penggalangan donasi pindah dari lokasi dengan alasan lokasi menjadi salah satu rute acara peringatan HUT Jadi Pati ke-702. Seorang pendemo melakukan perlawanan dengan menurunkan beberapa dus air mineral dari truk Satpol PP. Namun aksi itu terhenti setelah truk langsung melaju kencang hingga akhirnya ia melompat. Aksi ini memicu amarah peserta aksi hingga warga mengepung markas Satpol PP Pati mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Dan guna mencegah kericuhan melebar, donasi yang disita pun dikembalikan. Dihantam ombak, sebuah speedboat terbalik di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar. Akibatnya 2 WNA asal China tewas dan 1 ABK masih dalam pencarian. Tim SAR terus berupaya mencari seorang ABK usai speedboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan tenggelam di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar, Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi kapal ke pinggir pantai. Diketahui speedboat tersebut membawa 73 penumpang WNA, 2 penumpang WNI, serta 5 ABK. Diduga kapal terbalik dihantam gelombang setinggi 4 meter. Akibat peristiwa ini 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 ABK masih belum ditemukan. Korban meninggal dunia dan penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara akibat gelombang tinggi, pencarian 1 ABK akan dilanjutkan Rabu pagi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Seorang balita terkunci di dalam mobil dengan mesin menyala di Pasar Rakyat Sidomulyo, Lamongan, Jawa Timur. Beruntung petugas segera mengevakuasinya dalam keadaan selamat. Proses evakuasi balita terkunci di dalam mobil berlangsung dramatis. Kedua orang tua sang bayi menangis saat mengetahui dirinya terkunci di dalam mobil yang tengah menyala. Peristiwa tersebut terjadi di Pasar Sidomulyo, Lamongan, Jawa Timur. Sang anak yang tertidur di dalam mobil ditinggal sendiri oleh sang ibu yang berbelanja ke pasar. Sementara sang ayah keluar dari mobil untuk merokok.
Namun saat akan kembali, mobil didapati sudah dalam keadaan terkunci secara otomatis dari dalam. Usai berkali-kali gagal membuka paksa pintu mobil, sang ayah pun akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil menyelamatkan korban setelah berhasil membuka pintu mobil dengan cara mencongkel lewat kaca mobil. Atas peristiwa ini, petugas mengimbau agar orang tua tidak lalai dan selalu mengawasi anak-anak mereka agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek terjepit di kabin kendaraannya usai menabrak mobil pickup yang tengah parkir di Bandar Lampung. Diduga rem mobil korban rusak saat melintas jalan menurun hingga tidak bisa dikendalikan. Warga mengevakuasi Nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pickup yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung. Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pickup. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkir bongkar ini, parkirnya jauh dari jalan. Di sini nih posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. 3 manusia silver nekat memanjat KRL yang sedang berhenti di atas underpass Jalan Baru, Bekasi Timur. Aksi itu sangat membahayakan dan terekam kamera amatir warga hingga viral. Aksi nekat 3 manusia silver terekam amatir warga saat melakukan aksi berbahaya dengan berusaha menaiki salah satu gerbong kereta komuter lain Bekasi. Saat kereta berhenti di atas underpass Jalan Baru, Bekasi Timur. Ketiga manusia silver nekat berupaya memanjat gerbong KRL, namun belum diketahui motif mereka melakukan aksi tersebut. Aksi ini pun viral dan sangat membahayakan karena ketiganya bisa terjatuh dari underpass hingga menyebabkan ketiganya terluka. Diduga akibat lapuk lantai kamar mandi yang dibangun di atas tangki septik ambruk di Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya seorang ibu berbobot 150 kg dan anaknya terjerembab hingga menderita luka-luka. Korban yang juga memiliki obesitas itu pun harus dirawat ke rumah sakit. Petugas mengevakuasi wanita lansia obesitas berbobot 150 kg yang terjerembab ke tangki septik di Jalan Haji Usman, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Bahkan petugas terpaksa menggunakan katrol dan alat khusus akibat kesulitan mengangkat korban. Evakuasi berjalan selama 1 jam dan korban bisa dievakuasi dengan selamat. Kejadian berawal saat lansia dan anaknya ke kamar mandi untuk buang air besar. Namun akibat lantai kamar mandi yang dibangun di atas tangki septik lapuk, kedua korban pun terjerembab ke dalam tangki septik. Karena warga kesulitan mengevakuasi, maka keluarga meminta bantuan tim rescue pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, lansia obesitas tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.